I'm sorry. Forgiveness? I'm violent, aggressive. Halo semuanya, balik lagi di channel Cinesite. Semoga kalian sehat semua, dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari The Boys episode 7 dan 8 season 1. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita melihat A-Train yang membunuh pacarnya sendiri dikarenakan paksaan dari Homelander. Sementara Butcher dan timnya menemukan fakta yang mengejutkan tentang Compound V, senyawa yang menjadi sumber kekuatan Subs yang ternyata merupakan hasil eksperimen gelap Vought. Di tengah itu, Starlight menghadapi tekanan besar setelah pernyataan kontroversialnya di Belief Expo. Tapi ia mulai berani melawan kontrol ketat yang dimiliki oleh Vought. Di sisi lain, Homelander terus menunjukkan sisi gelapnya dengan manipulasi dan kemarahan yang semakin mengerikan, bahkan memanfaatkan tragedi jatuhnya pesawat. Sementara itu, The Boys berhasil menguak identitas asli dari wanita misterius yang bernama Kimiko berkat bantuan Mesmer. Kemudian Butcher yang ditunjukkan sangat egois karena tidak jadi memberikan bukti Compound V dikarenakan Susan yang tidak menyanggupi keinginannya untuk menghukum Homelander, dan terlihat Hughie yang semakin dekat dengan Annie dan berusaha melupakan Robin mantannya. Episode ke-7 dibuka dengan adegan flashback 8 tahun yang lalu. Di sana terlihat Butcher yang masih muda dan lebih segar, serta istrinya Becca. Mereka terlihat sangat romantis, berbagi momen mesra, namun suasana berubah ketika Homelander menghampiri mereka. Homelander memuji Becca atas pekerjaannya di The Vought, menciptakan ketegangan tersirat antara Butcher dan Homelander. Kembali ke masa kini, Butcher terlihat mengamati Hughie dan Annie dari dalam mobil di luar sebuah motel pinggiran jalan. Hughie dan Annie menghabiskan waktu bersama di suatu motel. Annie mempertanyakan mengapa Hughie tidak membawanya ke rumahnya. Hughie menjelaskan bahwa ia merasa malu tinggal bersama ayahnya, meskipun ayahnya pasti akan menyambut Annie dengan baik. Annie pun berbagi rasa takutnya akan berakhir dengan pria pembohong seperti ayahnya. A-Train terlihat muntah-muntah akibat efek samping dari Compound V yang terus ia gunakan. Pelatih sekaligus saudaranya memperingatkannya untuk berhenti, mengingat kondisi fisiknya yang semakin memburuk. Namun, A-Train menolak, merasa tidak akan mampu bersaing dengan subs lain tanpa Compound V. Ia kemudian menghadiri rapat darurat The Seven yang diadakan oleh Homelander. Homelander menampilkan wajah Hughie dan timnya kepada anggota The Seven. Kemudian di sini Homelander berusaha mengingatkan A-Train yang terlihat A-Train sepertinya lupa mengenai Hughie, padahal mereka pernah bertemu beberapa kali. Homelander juga secara khusus menuduh Starlight sebagai pengkhianat karena hubungannya dengan Hughie. Starlight membantah tuduhan itu. Kemudian A-Train terlihat terkejut dan kesal juga dikarenakan Starlight yang malah berhubungan dengan Hughie. Kemudian Homelander hampir menyerangnya dengan laser mata. Queen Maeve akhirnya membela Starlight dan menghentikan kemarahan Homelander. Homelander akhirnya menahan diri, tetapi peringatannya kepada Starlight tetap menekan mentalnya. Still scrambled, huh? No. Shut your fucking... I didn't do anything. Enough! Being fucking stupid. She obviously fell for this. Di markas The Boys, suasana terasa canggung saat Hughie kembali, dan suasana memanas saat Hughie mengungkapkan niatnya untuk keluar dari misi mereka. Butcher dengan sarkasmenya mengejek Hughie dan memperingatkannya bahwa berhubungan dengan subs adalah kesalahan besar. Namun, emosi memuncak ketika Hughie membalas bahwa Butcher terlalu terobsesi pada Becca yang sebenarnya sudah meninggal. Di tengah ketegangan, telepon Hughie berdering, dan ternyata A-Train telah menyandera ayahnya. A-Train memerintahkan Hughie untuk datang sendirian, kemudian semua anggota The Boys pun panik, tersegera menyalahkan Annie, tetapi MM menyanggah dan menuduh Mesmer sebagai pengkhianatnya, dikarenakan Starlight yang belum pernah bertemu dengan dirinya. Hughie pergi menemui A-Train untuk menyelamatkan ayahnya. Di rumahnya, A-Train mengejek Hughie sebagai penggemar yang berubah menjadi pembenci sub setelah kematian pacarnya, Robin. Hughie memohon agar ayahnya dilepaskan, dan setelah memastikan bahwa Hughie datang sendirian, A-Train berniat untuk menyerangnya. Namun, Hughie dengan cerdik menggunakan Compound V sebagai pengalih perhatian dengan berniat menghancurkannya. A-Train yang masih bergantung pada Compound V, panik dan menunda serangannya. Tiba-tiba Kimiko muncul dan langsung menyerang A-Train, mematahkan kakinya. A-Train terkapar kesakitan, sementara Hughie dan Kimiko berhasil menyelamatkan ayah Hughie. Di stasiun kereta, Mesmer terlihat berjalan seolah hendak meninggalkan kota. Namun tanpa disadarinya, Butcher sudah menunggunya di depan. Ketika Mesmer menyadari keberadaan Butcher, hingga Mesmer kehabisan tempat untuk bersembunyi dan masuk ke dalam toilet. Butcher dengan mudah menemukannya berkat chip pelacak, ketakutan dan kebingungan. Mesmer berusaha berbicara, tapi Butcher langsung menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi. Tanpa sengaja, Mesmer membaca pikiran Butcher dan mengetahui terkait hilangnya Becca. Hal ini membuat Butcher semakin marah dan akhirnya membunuh Mesmer di tempat.
Kemudian diperlihatkan seorang yang menemui Butcher. Ternyata wanita itu adalah Mallory, mantan pemimpin The Boys. Mallory memberikan rekaman CCTV kepada Butcher, memperlihatkan Becca yang masuk ke ruangan Homelander. Di sini Mallory mengajak Butcher untuk membalaskan dendamnya dengan menjatuhkan para subs termasuk Homelander. Di gedung Vought, Starlight terlihat berbincang dengan Queen Maeve. Starlight mengabaikan telepon dari Hughie karena merasa dirinya telah ditipu. Mereka terlihat semakin dekat. Maeve mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki seseorang yang ia cintai, tetapi memilih melepaskan hubungan itu karena merasa cintanya hanya akan membuatnya semakin lemah. Berpindah ke Deep yang terlihat sedang berbelanja di sebuah supermarket. Ia berbicara dengan seekor lobster yang masih hidup di akuarium. Dengan niat baik, Deep meminta penjaga toko untuk membungkus lobster itu agar ia bisa bebaskan. Namun sebelum ia sempat menghentikan penjaga toko, lobster itu terlanjur dibunuh di depan matanya. Di persembunyian, tim The Boys terlihat bersama keluarga MM dan ayah Hughie, yang semuanya tengah mengungsi untuk menghindari kejaran para subs. Hughie terus-menerus mencoba menghubungi Annie, tetapi tidak mendapat respons. Butcher kembali ke markas dan menyapa keluarga MM, tetapi tidak disambut baik oleh Monique, istri MM. Dirinya juga menyapa ayah Hughie. Kemudian MM mendekati Butcher, mencurigai bahwa Susan sebenarnya tertarik dengan bukti compound V yang ditawarkan. Tetapi Butcher tetap berbohong. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Susan yang tidak bisa memenuhi permintaannya untuk menghukum Homelander. MM memohon Butcher untuk membujuk Susan sekali lagi. Jinx. Homelander mendatangi Dr. Vogelbaum, ilmuwan yang dulunya merawat dirinya. Dengan sikap ramah, Homelander berpura-pura hanya ingin mengunjunginya. Namun Dr. Vogelbaum langsung menyinggung tentang Rebecca, istri Butcher. Vogelbaum mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Rebecca hamil dengan anak Homelander. Tetapi kehamilan itu berakhir dengan tragis, karena bayi tersebut mengoyak tubuh Rebecca dari dalam. Homelander yang terkejut mendengar bahwa Subs ternyata bisa memiliki anak, marah karena fakta ini disembunyikan dari dirinya oleh Vought. Vogelbaum juga meminta maaf atas perlakuannya terhadap Homelander di masa kecil yang memperlakukannya seperti objek penelitian daripada manusia. Namun permintaan maaf ini tidak cukup bagi Homelander, yang meninggalkan Vogelbaum dengan rasa kecewa yang mendalam. Too little, too late. That's always job one at Vought, isn't it? I'm sorry. Forgiveness? I'm violent, aggressive. Tim The Boys yang sedang kebingungan harus melakukan apa, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan banyak mobil yang mendatangi tempat persembunyian mereka. Mereka bersiap menghadapi serangan, tetapi Butcher keluar dengan santai. Ternyata Butcher telah menghubungi Susan kembali untuk menyerahkan bukti compound V. Sebagai imbalannya, pelindungan FBI kepada tim Butcher, meskipun ia tetap tidak bisa memberikan jaminan tentang Homelander. MM berterima kasih kepada Butcher atas keputusan ini. Di sisi lain, Hughie menerima telepon dari Annie yang mengajaknya bertemu untuk meminta penjelasan secara langsung. Berpindah ke Susan yang sedang bertemu dengan Stillwell untuk membahas compound V. Susan mengancam akan menghukum Vought dan para subsnya, tetapi Stillwell menentangnya dengan menyebut bahwa RUU untuk mendukung para subs telah disahkan. Namun Susan di sini berkata bahwa dirinya dapat menarik kembali RUU tersebut. Tetapi pembicaraan mereka terhenti ketika Susan dipanggil untuk melihat rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut, FBI terlihat melawan teroris yang memiliki kekuatan super, membuat Susan dan timnya semakin bingung akan situasi sekarang. What the fuck does that say? Nakib. They have a soup terrorist. It's his soup name. Kembali ke Hughie yang menemui Annie, tetapi Annie langsung menyerangnya dengan tuduhan bahwa Hughie memanfaatkan dirinya untuk membalaskan dendam kepada A-Train. Annie menarik Hughie dan memaksanya untuk menyerahkan diri dan masuk penjara. Tapi Hughie memohon kepada Annie untuk mendengarkannya. Hughie mengungkapkan kebenaran tentang compound V, bahwa subs tidak lahir dengan kekuatan, tetapi diciptakan. Annie terlihat terkejut dan terdiam. Tiba-tiba, tanpa disadari, sebuah laser diarahkan ke Annie. Kemudian, Butcher pun langsung menembakkan senjatanya. Mereka pun kabur, meninggalkan Annie yang sedang bingung. Episode 8 dimulai dengan adegan di Suriah, di mana sekelompok tentara bersiap menyerang markas teroris. Homelander tiba-tiba muncul, menawarkan untuk mengurus semuanya. Homelander membantai para teroris tanpa belas kasihan. Ia menyelesaikan misinya dengan menyatakan telah menemukan compound yang memperkuat klaim bahwa teroris kini memiliki kekuatan super. Berpindah ke Starlight, kembali ke rumah ibunya dengan pertanyaan tentang asal-usul kekuatannya, ketika ibunya akhirnya mengakui bahwa kekuatan Starlight berasal dari compound V. Annie terkejut dan kecewa sama tim lainnya, akhirnya ditangkap. Butcher dan Hughie mendatangi Grace Mallory, sosok yang
membentuk tim The Boys untuk pertama kalinya. Mallory, yang kini hidup menyendiri, menolak untuk membantu mereka. Ia merasa dendam lamanya terhadap Vought telah membawa kehancuran pada hidupnya, termasuk kematian cucunya akibat Limelighter. Meskipun Mallory enggan terlibat, Butcher terus memakannya, mengungkit rasa bersalahnya, yang telah membuat Butcher menjadi sangat dendam. They have what shall we say, a very... And you keep your goddamn promise this time. Memutuskan pergi, merasa tidak yakin apa yang ia harus lakukan. Because Vought's up to some evil shit? I don't care. What are you talking about? Bowling. Stillwell mengetahui fakta bahwa Homelander bisa memiliki anak. Terungkap pula bahwa Homelander lah yang memberikan Compound V kepada teroris, menciptakan ancaman global, demi memperkuat posisi Vought. Terungkap pula bahwa Homelander lah yang memberikan Compound V kepada para teroris, menciptakan ancaman global demi memperkuat posisi Vought dan berhasil menaikkan jabatan Stillwell. Untuk menenangkan situasi, Frenchie dan MM terkurung di sebuah fasilitas, berbicara tentang keluarga dan kerabat mereka. Di sini Frenchie bertanya mengapa MM tidak pernah menceritakan tentang anaknya. MM menjelaskan bahwa ia sengaja menjaga keluarganya jauh dari aktivitas The Boys untuk melindungi mereka. Percakapan ini membuat hubungan mereka semakin dekat. I never see you again. Di tempat lain, Stillwell dan Homelander terlihat semakin intim. Homelander meminta Stillwell untuk tidak merahasiakan apapun lagi darinya. Meskipun Stillwell setuju, Homelander tampak mencurigai sesuatu hal. Promise me. I just wanted to spare you that burden. Merasa Yui hanya menyerahkan diri tanpa memikirkan rencana. Namun Yui mengatakan bahwa ia membawa kawat pembuka kunci di mulutnya. Meski awalnya kesulitan, MM terpaksa menonjok Yui untuk mengeluarkan kawat tersebut. Stillwell kembali ke rumahnya, tetapi suasana terasa aneh. Tidak ada menyapanya dengan tenang. Ia mengungkap bahwa ia telah menyandra anak Stillwell dan memintanya untuk meletakkan teleponnya. Butcher dengan dingin menjelaskan bahwa tujuan dia datang adalah untuk menyandra Stillwell karena dirinya menganggap bahwa kelemahan Homelander adalah Stillwell itu sendiri. Kembalikan diri dari fasilitas penahanan sambil mencari Kimiko. Mereka menemukannya dalam keadaan tak sadar, menyelamatkan Kimiko. Membuat MM yang bersimpati langsung lari membantu membawa Kimiko. Yui meskipun ragu, meminta bantuan Vought untuk menyelamatkan A-Train. He'll never stop coming for you. Rumah Stillwell, Butcher mengatur rencana balas dendamnya dengan menyandra Stillwell, memasang bom di tubuhnya. Namun, Homelander muncul sambil membawa bayi Stillwell. Homelander dengan tenang membawa Becca, istri Butcher tidak dibunuh olehnya. Di sini, Homelander juga terlihat memanas-manasi Butcher dengan memaksa. Dan saat itu, Becca dan dirinya berhubungan sang kebenaran dari Dr. Vogelbaum tentang anaknya bersama Becca. Homelander membisikkan sesuatu pada Stillwell sebelum Butcher meledakkan bom yang terpasang pada Stillwell yang membuat Butcher Wow. Fuck. Will you please take Teddy upstairs? It's okay. How do you know? I mean, you must have some based on fucking feelings. I'm so sorry. You care more about that fucking baby than you do Of you. mengangunkannya dan memperkenalkan seorang anak remaja serta seorang wanita yang ternyata adalah Becca. Homelander mengungkapkan, sekian alur cerita dari The Boys episode 7 dan 8. Tentunya bakal gue lanjut untuk season 2-nya. Dan rating gue untuk season kali ini, untuk plot sendiri ada di 8,2. Kemudian pacing ada di 8,8, sinematografi ada di 8,4, karakter ada di 9,4, dan yang terakhir efek ada di 9,2. Menurut gue acting, efek, dan pacing udah bagus banget, dan untuk sinematografi juga udah bagus, dan menurut gue pacingnya nggak kerasa bosen dan malah nunggu-nunggu untuk kelanjutan ceritanya. Cuman yang gue nggak expect adalah lalu kurangnya cuma di bagian plot karena kerasanya ada beberapa bagian yang maksa. Kayak Yui yang tiba-tiba suka Annie, padahal sebelumnya dia mikirin banget Robin dan sampai mau balas dendam. Lalu juga kelihatan aneh karena Yui yang awalnya culun, tiba-tiba bisa enak banget ngobrol dan deketin Annie. Jadi ya, so far untuk rating overall dari season ini, dari gue ada di 8,8. Dan kalau kalian punya opini yang beda, boleh banget untuk komen di kolom komentar. Dan kalian bisa request juga untuk series apa lagi yang mau dibahas untuk nextnya. Jangan lupa untuk tunggu kelanjutannya di season 2. Bye-bye!